akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Oki terhadap kasus yang sedang viral pada saat ini. Nah, di sini sudah hadir Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Haji Muhammad Husin PDMM, MPD. Kami perkenalkan juga dari BKR Regulan Tudu Pak Rusdi, Kepala Bidang Pembinaan Aparatur dan Kepegawaian, Pak Walter, dan juga di sini juga hadir Bapak Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mungkin secara teknis terhadap kunjungan kerja beliau akan langsung disampaikan oleh Pak Rusdi selaku Ketua Tim Bidang Monitoring Pelaksanaan Review Tugas pada hari ini. Mungkin pada Pak Rusdi kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kepala DKPP Kabupaten Ogan Ilir. Kami hormati Pak Sekda, Pak Inspektur sudah hadir bersama kami di sini. Alhamdulillah kami hari ini bisa berkunjung di sini bagi media massa ya, di belakang ini. Kami mohon maaf juga karena suasananya masih suasana libur bersama, makanya kami baru sempat sekarang hadir ke sini. Sebenarnya secepat mungkin akan kami lakukan di sini, karena suasana tadi masih cuti bersama, ya, dan BCP baru hari ini kami bisa hadir di sini. Baik, kami dari kantor Regional 7 Palembang, kantor Regional 7 BKN Palembang beserta tim Pak Olga Semamata yang ada di sini, dan ada lagi 2 tim yang masih di atas tadi. Tujuan kami di sini menindaklanjuti apa yang sudah heboh, ya, yang sudah viral di media massa. Ya. Alhamdulillah kami sebagai kantor regional BKN Palembang sebagai pembina pelaksana manajemen kepegawaian ada kewajiban untuk hal ini, untuk meluruskan hal ini dan untuk menyelesaikan masalah ini. Kami setelah berkenan dengan tugas dan kewenangan tersebut, pada hari ini kami melakukan koordinasi teknis dengan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir terkait dengan adanya permasalahan TNS yang akhir-akhir ini yang menjadi viral di media massa, di sosial media. Dari hasil koordinasi kami pada hari ini, yaitu sudah dilakukan dari pagi sekitar jam 9-an ya, jam 12 tadi, kami telah menemukan hasil dan mendapat hasil koordinasi yang kami lakukan. Ya, kami telah memperoleh informasi bahwa pemerintah Kabupaten Oki telah melakukan tindakan kepegawaian sesuai dengan norma standar kepegawaian NSPK, ketentuan yang berlaku. Ya, kemudian antara lain yang bersangkutan sudah dibebas tugaskan sementara. Ya, saya ingatkan lagi, saya ulangi lagi, sudah dibebaskan tugas sementara dari jabatan sesuai yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tim pemeriksaan yang dilakukan di Kabupaten Oki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekilas ini. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdi atas waktunya. Kami persilakan kepada kawan-kawan media terkait dengan case terhadap permasalahan ini. Di situ tadi sudah dijelaskan bahwa hasil dari monitoring dan verifikasi gerakan pengawasan BKN Regional 7 terhadap langkah dan tindak lanjut strategi pemerintah Kabupaten Oki dalam menuntaskan permasalahan ini berdasarkan norma standar prosedur itu sudah sesuai dan dilakukan. Mungkin akan ada pertanyaan lebih dalam lagi atau lebih lanjut lagi dari kawan-kawan rekan media biar kita lebih menjernihkan pandangan terhadap masyarakat atau publik terhadap apa yang terjadi sebenarnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya persilakan kawan-kawan media untuk memberikan pertanyaan. Pak, untuk tahapan selanjutnya nanti seperti apa, Pak? Oke, untuk tahap selanjutnya ya karena ini sudah masuk ke ini ya ke tahap pemeriksaan ya, mungkin kita akan lihat hasil pemeriksaan ini. Kapan Pak? Kapan Pak itu Pak?
Secepatnya ya, sekarang sudah dipanggil ya? Sudah diperiksa. Sudah diperiksa, mungkin secepatnya akan ada hasil pemeriksaan itu. Pak, sanksi terberat bisa disampaikan? Sanksi terberat ya bisa diberhentikan dengan hormat. Ya, kalau memang terbukti nanti bisa diberhentikan dengan hormat, tidak atas perintah sendiri. Kedua-duanya, Pak. Ya, karena itu soal PNS, ayo punya aturan di dalam PNS ini kita punya aturan ya, tidak sewenang-wenangnya kita berlakukan sesuai yang kita punya PP 53, PP 45 tahun 99 tentang perkawinan ya, itu di dalam itu sudah mengatur perselingkuhan itu tidak dibenarkan bagi PNS, apalagi hidup bersama. Kalau itu sudah terbukti ya akan ada hukuman disiplin yang berat. Nah, untuk ini sendiri Pak, jika memang dia bisa diberhentikan dengan hormat, apakah ada hukuman lain Pak yang nanti seperti pidana atau apa? Karena Pidana ini umum, Pak. diserahkan, Pak. Ya dari pidana umum nanti kita lihat dari ini Pak, hasil dari pemeriksaan nanti Pak, dari kepegawaian itu ada hukuman itu, hukuman disiplinnya itu dari kepegawaian ya, pemberian tidak hormat. Pemberhentian tidak hormat tidak atas perintah sendiri Pak. Pak, jadi ini apa tuh namanya? Ini permasalahan pertama Pak di Sumsel Pak. Di Sumsel, Sumbaksel khususnya, Sumbaksel sebenarnya sudah banyak, sudah kami tidak lanjuti. Ada juga dari ini ya, dari daerah di luar Sumsel ini, di Babel itu sudah ada yang diberhentikan, karena perlakuannya sama. Ya, kalau sudah terbukti melanggar, ya sudah ada hukumannya. Pak, selain kedua yang diperiksa itu adakah saksi lain yang diperiksa, pihak keluarga misalnya? Oke, yang kita periksa sebagai PNS ya, karena itu kewajiban seorang ini atasan langsung nanti memeriksa itu. Kalau di luar itu nanti apakah suaminya atau istrinya itu ini itu udah lain ininya, kita tidak boleh masuk ke di luar rumahnya ya. Jadi kita sebagai PNS saja kita ini. Pak, tapi menurut pengakuannya benar itu Pak yang dilakukan itu Pak. Dari hasil pemeriksaan itu Pak. Ini Ya kita belum bisa memastikan, maka itu lagi diperiksa. Ya kalau hasil pemeriksaan di kepolisian nanti menyatakan benar, baru kita sampaikan benar. Kita tidak boleh seusun dulu, karena itu lagi diperiksa kita tidak boleh mendahulukan. Praduga tetap. Praduga tak bersalah tetap kita lakukan. Karena itu tadi dibebas tugaskan itu tadi kan gunanya itu untuk melancarkan tugas-tugas kepolisian dalam pemeriksaan itu tadi. Pak, harapan kita Pak dari permasalahan ini Pak, penyelesaiannya ke depan Pak. Harapan? Ya. Ya kita tunggu hasil dari kepolisian aja kan. Hasil dari kepolisian. Nah, kalau itu terbukti ya ada tidaknya. yang pasti Pak sejak kemarin sudah dibebas tugaskan ya Pak ya? Ya, menurut dari teman dari sudah dibebas tugaskan dari mana supaya dia bebas untuk diperiksa di sana tidak terganggu. Cukup. Terakhir Pak, satu lagi Ya. untuk Pak Sekda, ada tidak himbauan atau warning dari Pak Sekda kepada Para pegawai. ASN di Oki agar ini tidak terulang lagi lah? Nah, terkait dengan peningkatan kapasitas ASN sendiri selaku pejabat yang berwenang di Kabupaten Ogan Komering Ilir, himbauan itu tidak hanya sekedar dengan adanya permasalahan himbauan. Pembinaan kita sebenarnya sudah dari dulu tetap jalan. Pembinaan baik pun secara terorganisir di suatu event kegiatan, pembinaan melalui apel, upacara-upacara tertentu dalam rangka untuk meningkatkan pegawai atau ASN yang mampu bersaing secara global, ASN yang mempunyai capability tinggi dari segi kompetensi, teknis, manajemen ini dan sosial kulturnya, dan ASN yang komitmen dengan janji-janjinya. Kita kan selaku aparatur sipil negara punya janji Eka Prasatya Korpri itu selalu diucapkan setiap momen-momen apel dan upacara. Nilai-nilai itu yang perlu ditegakkan
kalau kita kembali kepada janji Kotri itu, aparatur sipil negara ini insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. Ada 4 janji di situ. Kalau kita mampu menegakkan komitmen itu, insya Allah kita akan memperoleh figur-figur ASN yang betul-betul mumpuni di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ditinjau dari kompetensinya bagus, ditinjau dari perilaku kinerjanya juga bagus. Terkait dengan apa yang terjadi viral sekarang ini, ingat itu bagian daripada penyimpangan yang sifatnya individu, ya, bukan terstruktur, bukan, gitu kan. Tapi perilaku individu dan penanganannya juga, ya sebenarnya sebelum viral, ya pemerintah daerah sudah melakukan langkah-langkah cepat terkait dengan pembuktian, ya. Tanggal 25 itu surat tugas saya kan, nah, viral di ini kan setelah tanggal 25 itu kan, kita juga sebenarnya tidak menunggu. Begitu tahu ada isu berkembang dari SMS medsos, saya selaku pejabat moderna memanggil OPD terkait, langsung bergerak. Bukan ada pembiaran di situ kan. Alhamdulillah yang sekarang sedang berproses, kita sesuai dengan kapasitas kita, ya kapasitas kita tidak keluar dari penegakan disiplin dan kode etik. Ketika yang ada hubungannya ada mengarah ke unsur pidana, itu bukan kapasitas kita. Pemeriksaan kita tidak sampai melebar ke saksi-saksi, kita fokus kepada ASN yang bersangkutan, pengakuan daripada ASN yang bersangkutan, sehingga nanti akan sinergikan dari pemeriksa 1, pemeriksa 2, dikompilasi, dilakukan sidang kode etik. Disitulah nanti akan keputusan kita formulasikan, langsung kita laporkan ke pejabat pembina kepegawaian normatif Pak Bupati. Di luar keputusan yang berhubungan dengan ada asumsi atau persepsi tindakan pidana, itu bukan ranah dari pemeriksaan kami selaku tim yang sudah dibentuk itu, Pak Inspektur, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan klarifikasi perkembangan tindak lanjut kasus viral oknum, ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini oknum ASN Kabupaten Ogan Komering. Oknum, sekali lagi saya tegaskan oknum ASN sudah dalam perintah tidak lanjut pemerintah daerah Kabupaten Oki sesuai dengan norma-norma standar prosedur penegakan hukum yang berlaku sesuai dengan aturan ASN yang ada. Terkait dengan kasus pidana, kita sudah kemarin informasinya sudah ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Terkait dengan itu kita tunggu perkembangan lanjutan dari pihak berwenang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan klarifikasi proses pelaksanaan hasil kasus ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah.